Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, kita berdoa dengan penuh kesungguhan dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga seluruh kaum muslimin dan muslimat, utamanya para pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan sebanyak-banyaknya kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dilindungi, dijaga dan dipelihara dari segala kemungkinan petaka dan mara bahaya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kembali kita bersua untuk membahas, mentadabburi atau mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan atau yang menginformasikan tentang asbabu halakil umami, sebab-sebab kehancuran dan kebinasaan suatu umat. Maka pembahasan ini insyaallah kita akan terangkan, kita akan bahas Pak dalam tema tanda-tanda kehancuran suatu negeri. Tanda-tanda apakah yang mengawali kehancuran suatu negeri, sehingga ketika tanda-tanda itu telah nampak, fenomena dari tanda-tanda itu sudah terlihat dan menggejala di suatu negeri, pada suatu masyarakat, maka pada saat itu kita mesti waspada dan berhati-hati. Maka pada saat itu kita mesti cemas dan khawatir. Tidak boleh lagi menganggap kondisi itu biasa-biasa saja dan menyikapinya santai-santai saja. Nah, dalam muhadarah ini, dalam tema ini, insyaallah kita akan membahasnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, secara umum setiap individu manusia, baik dia tergabung dalam satu keluarga atau komunitas masyarakat, atau tergabung dalam jumlah yang lebih besar, suatu bangsa, semua mereka senantiasa mengharapkan, kemudian mengusahakan, lalu memperjuangkan agar mereka bisa hidup damai, tentram, bahagia. Sebagaimana setiap mereka berusaha semaksimal mungkin dengan mengorbankan segala potensi yang mereka miliki untuk menghindarkan diri mereka dari bencana, dari malapetaka yang bisa membuat mereka sengsara dan menderita. Untuk tujuan itu, ma'asyiral muslimin, setiap individu dari manusia ini, baik ia tergabung dalam sebuah rumah tangga, anggota masyarakat, bangsa dan negara, semua mereka memiliki tujuan dan harapan yang sama. Ingin hidup bahagia, ingin hidup tentram, ingin hidup aman, dan terhindar dari malapetaka, dari bencana
yang dapat membuat mereka menderita dan susah, sekecil apapun penderitaan itu. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata harapan yang diinginkan oleh seseorang, bahkan sudah dia usahakan dan dia perjuangkan, tidak semuanya dapat diraih dan digapai. Tidak semuanya dapat dinikmati dan dirasakan. Ternyata banyak orang-orang yang telah memperjuangkan kebahagiaannya, justru kita dapati dia tertimpa malapetaka lalu menderita. Banyak umat-umat dan bangsa-bangsa yang telah berjuang siang dan malam untuk mensejahterakan bangsa mereka, mensejahterakan masyarakat mereka agar hidup makmur, senang dan bahagia. Namun ternyata kita temukan bahwa bangsa dan masyarakat itu pada akhirnya tertimpa malapetaka, tertimpa bencana, lalu kemudian mereka pun menderita. Lalu kemudian mereka pun hidup susah dan sengsara. Nah, ma'asyiral muslimin, apakah yang menyebabkan pada akhirnya semua harapan yang telah diusahakan dan diperjuangkan itu pada akhirnya terlihat sia-sia? Alih-alih bahagia, justru mereka hidup dalam kesengsaraan. Untung kalau kesengsaraan itu hanya sebatas di dunia. Bahkan ada di antara mereka yang merasakan kesengsaraan itu abadi selama-lamanya hingga di akhirat nanti. Wal'iyazubillah. Ternyata ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa gejala sosial yang mengawali atau yang menandai suatu bangsa, suatu masyarakat, suatu negeri dengan gejala-gejala sosial itu akan dibinasakan pada akhirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala gejala-gejala tersebut dibiarkan begitu saja berlarut-larut dan tidak ada upaya untuk menghentikannya. Tidak ada upaya untuk menghilangkan gejala-gejala sosial yang sangat amat berbahaya tersebut. Kira-kira ma'asyiral muslimin, apakah gejala-gejala sosial yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran yang menjadi pertanda bahwa manakala gejala itu nampak pada suatu bangsa, suatu negeri, suatu masyarakat, maka itu pertanda bahwa masyarakat itu akan mendapatkan malapetaka, akan mendapatkan bencana yang membuat mereka binasa dan sengsara. Marilah kita ma'asyiral muslimin sama-sama membuka firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat ke-16. Surah Al-Isra ayat ke-16. Ya, semoga ya pemirsa ya, sudah mulai mengambil mushafnya ya, yang berada di rumah tentunya, apalagi kalau yang sedang menyaksikannya di musalla dan di sisi kanan kiri depan belakangnya terlihat ada mushaf yang tersedia. Ya, mari kita beranjak dari tempat kita mengambil mushaf tersebut. Ya, bagi yang berada dalam perjalanan ya dan ada mushaf Android ya terinstal di gadgetnya, ya kita buka aplikasi mushaf yang terinstal tersebut dan kita menuju ke surah Al-Isra ayat ke-16. Kira-kira gejala-gejala sosial apakah yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut yang menjadi alamat dan tanda-tanda diawalinya sebuah petaka dan bencana yang akan menimpa negeri tersebut dan membinasakan penduduknya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa
haqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Wa, dan, iza, apabila, aradna, kami menginginkan, kami menghendaki, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keinginan dan kehendak Allah. Subhanallah. Siapakah gerangan yang dapat menghentikan apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah? Tidak ada siapa-siapa pun yang dapat melakukannya. Lantas apakah yang bisa menghentikannya? Subhanallah. Kehendak Allah itu tak bisa dihentikan manakala Allah telah menetapkannya. Apa yang Allah kehendaki dan inginkan dalam ayat ini? An-nuhlika qaryatan, untuk membinasakan, untuk menghancurkan. Qaryatan, satu kampung, satu negeri, satu bangsa, satu negara, satu wilayah. Berarti ma'asyiral muslimin, jika satu negeri, jika satu kampung, jika satu wilayah atau satu bangsa dan negara dihancurkan, berarti korbannya bukan hitungan 5 jari atau 10 jari. Hitungannya bisa ribuan, bahkan ratusan ribu ma'asyiral muslimin, yang akan menderita, merana dan sengsara akibat kehancuran tersebut. Hitungannya banyak. Subhanallah. Berarti ancamannya dahsyat ma'asyiral muslimin. Apa gejala sosial yang akan nampak pada negeri dan wilayah tersebut jika Allah telah menghendaki untuk menghancurkan mereka? Gejalanya disebutkan di sini. Amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Kami akan perintahkan mutrafiha, orang-orang kaya, orang-orang yang hidup sejahtera di negeri tersebut, diperintahkan untuk taat kepada Allah, diperintahkan untuk patuh kepada Allah. Namun sayang, orang-orang kaya dan sejahtera itu justru melawan perintah tersebut dengan sikap yang berbeda. Bukan sikap ketaatan dan kepatuhan, tetapi dengan sikap kefasikan. Mereka justru melakukan aneka macam maksiat dan dosa-dosa dengan fasilitas kekayaan yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Jadi ma'asyiral muslimin, jika di suatu negeri orang-orang kaya sudah rame-rame bermaksiat, menolak perintah ketaatan, perintah kepatuhan kepada Allah, ya, gak mau lagi beribadah kepada Allah, padahal mestinya mereka beribadah kepada Allah, karena fasilitas itu telah memudahkan mereka untuk beribadah kepada Allah. Beda dengan orang yang memiliki fasilitas yang kurang atau tidak memiliki fasilitas, ya, mereka tidak terbantu untuk lebih mudah dan lebih ringan menjalankan beberapa ibadah-ibadah tertentu, ya, yang membutuhkan fasilitas, ya. Tapi ini orang kaya semestinya sangat terbantu, semestinya lebih ringan melakukan sejumlah ketaatan-ketaatan karena dibantu oleh fasilitas tersebut. Tapi sayang, mereka tidak menggunakan fasilitas itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan patuh kepadanya. Sebaliknya, fasilitas-fasilitas karunia Allah itu justru mereka gunakan, ya, untuk melakukan berbagai macam bentuk maksiat, berbagai macam bentuk dosa. Bahkan dengan fasilitas itu, dengan harta kekayaan yang membuat mereka sejahtera hidupnya itu, mereka gunakan untuk memfasilitasi orang lain dalam jumlah yang banyak melakukan dosa secara berjamaah. Maka mereka membuat tempat hiburan ma'asyiral muslimin. Tidak hanya satu orang dengan fasilitas hiburan itu datang ke sana. Fasilitas hiburan yang dibuat oleh orang kaya itu menampung hingga ratusan orang dalam satu tempat yang sama, di dalam satu waktu yang sama.
mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, entah malam atau siang. Bayangkan ma'asyiral muslimin, orang-orang kaya itu telah memfasilitasi banyak orang dengan uangnya, dengan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di suatu negeri ma'asyiral muslimin, gejala sosial yang negatif seperti ini telah nampak dan menggejala pada umumnya orang-orang kaya di negeri itu, maka kesejahteraan itu, peningkatan ekonomi itu boleh jadi menjadi alamat dan tanda-tanda kebinasaan dan kehancuran negeri tersebut oleh sebuah malapetaka, oleh sebuah bencana yang nanti ditakdirkan oleh Allah. Entah bencana itu namanya tsunami, entah bencana itu namanya gempa bumi, entah nama bencana itu adalah banjir bandang atau wabah penyakit atau yang lainnya. Yang jelas bahwa bencana itu akan meluluh lantakkan negeri tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita mau memeriksa atau meneliti atau mengkaji kitab-kitab tafsir seperti kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir atau tafsir Al-Imam Al-Baghawi pada ayat ini, kita temukan bahwasanya pada kalimat amarna mutrafiha ada 3 bentuk bacaan yang mewakili 3 bentuk gejala sosial yang menjadi alamat dan pertanda suatu negeri akan mengalami kehancuran. 3 bacaan yang dimaksudkan itu, yang pertama bacaan jumhur, tanpa mat dan tanpa tasydid pada kalimat amarna. Itu bacaan jumhur. Amarna mutrafiha, yang bermakna seperti yang telah kita jelaskan. Kata Allah, kami perintahkan orang-orang kaya itu untuk taat kepada Allah, patuh menjalankan kewajibannya kepada Allah, namun mereka justru bermaksiat di negerinya. Bacaan yang kedua ma'asyiral muslimin ini diriwayatkan dari Imam Mujahid, rahimahullahu ta'ala, dengan mentasydidkan mim, sehingga bacaannya ammarna mutrafiha fafasaqu fiha. Ammarna, apa artinya kalau dibaca tasydid mimnya? Ammarna maknanya, kata Al-Imam Al-Baghawi, adalah sallatna, kami kuasakan, alaihim, atas mereka, mutrafiha, orang-orang kaya, orang-orang makmur, orang-orang yang sejahtera ekonominya. Itu artinya ma'asyiral muslimin, pejabat-pejabat dan pemerintah di negeri tersebut dipilih lantaran kekayaannya. Jadi sistem pemilihan pada saat itu tergantung pada sebanyak apa harta yang dimiliki sang calon. Dan orang terpilih lantaran kekayaannya, sanggup membiayai pemilihan dirinya. Lalu orang-orang yang dipilih menjadi pejabat di negeri tersebut hanya karena lantaran kesejahteraan ekonominya, lantaran kekayaannya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena kebaikan akhlaknya. Pada akhirnya jabatan itu mereka selewengkan. Jabatan itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Jabatan itu digunakan untuk memfasilitasi tempat-tempat maksiat. A'udzubillah. Kalau gejala sosial ini telah ditemukan pada suatu bangsa, pada suatu negeri, pada suatu wilayah, di mana yang berkuasa di sana terpilih lantaran kekayaannya, lalu kekuasaan yang mereka dapatkan melalui kekayaan itu mereka selewengkan, dengan menggunakannya bermaksiat dan memfasilitasi orang bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah merupakan pertanda bahwa negeri itu
akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa masyarakat itu akan sengsara akibat bencana yang akan ditimpakan kepada mereka. Berarti ini adalah merupakan gejala sosial kedua. Manakala yang menjadi penguasa di negeri itu terpilih menjadi penguasa hanya karena dilihat dari kekayaannya, dilihat dari sebanyak apa uangnya, sehingga jabatan itu mereka pun selewengkan. Nah, bacaan yang ketiga ma'asyiral muslimin, ini diriwayatkan dari Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, di mana bacaan ini dengan memanjangkan alif, mematkan alif, sehingga bacaannya amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Amarna artinya aksarna, maknanya kami akan memperbanyak, kata Allah, orang-orang sejahtera, orang-orang kaya di negeri tersebut. Ya, berarti fenomenanya, gejalanya secara sosial, kesejahteraan meningkat, orang-orang kaya menjadi banyak. Ya, mengapa? Karena lapangan pekerjaan terbuka luas di mana-mana. Gaji ditingkatkan. Nah, ma'asyiral muslimin, ketika lapangan kerja terbuka luas, gaji ditingkatkan, banyak orang sejahtera secara ekonomi, janganlah terlebih dahulu bertepuk dada dan bangga. Sebab boleh jadi itu menjadi awal petaka yang akan menimpa negeri tersebut. Manakala peningkatan kesejahteraan ekonomi itu diiringi dengan peningkatan kejahatan, peningkatan maksiat, peningkatan dosa-dosa. Wal'iyadzubillah. Amarna mutrafiha fafasaku fiha. Kami memperbanyak orang-orang kaya di negeri itu sehingga mereka dengan kekayaannya melakukan aneka macam maksiat. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketiga gejala sosial ini, ya, maknanya sama atau terkumpul pada satu makna yang sama, yaitu meningkatnya dosa-dosa dan maksiat pada bangsa atau negeri tersebut lantaran meningkatnya taraf hidup ekonomi rakyat negeri dan bangsa tersebut. Apa yang harus kita lakukan manakala kita melihat gejala itu? Ya. Yang harus kita lakukan ma'asyiral muslimin, pertama adalah waspada, cemas, khawatir, takut. Ya. Kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan itulah yang mesti kita tanamkan. Ya, menghantui pikiran kita dan perasaan kita hingga ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran itu akan memotivasi kita bertindak untuk menyelamatkan diri. Karena orang yang tidak takut, dia tidak akan bertindak. Ya, apa-apa untuk menyelamatkan. Dia tidak akan bertindak dan melakukan apa-apa untuk menyelamatkan dirinya. Contohnya ma'asyiral muslimin, ya. Beda halnya orang yang takut dengan kecoa dengan yang tidak takut dengan kecoa. Ketika berada dalam ruang yang sempit, ya, dalam kamar, ya, ada orang fobia terhadap kecoa. Ketika seseorang itu memiliki fobia terhadap kecoa dan dia berada dalam kamar bersama dengan kecoa, kira-kira apa yang dia lakukan, tindakan apa yang akan dia buat ketika di dalam kamar itu ada kecoa? Ya. Dia akan lari, dia akan menghindar, dan keesokan harinya dia akan berusaha, ya, menyemprot, ya, racun kecoa, ya, di kamar tersebut. Ya. Ada upaya untuk menghilangkan apa yang dia cemaskan, apa yang dia khawatirkan. Lantas orang kedua, dia nggak takut sama sekali dengan kecoa, bahkan dia tertarik dengan kecoa itu. Ya, unik, binatang unik. Apakah dia akan menghindar? Tidak. Apakah dia akan menghilangkan kecoa itu? Tidak. Bahkan boleh jadi dia akan merawat kecoa-kecoa tersebut, memelihara kecoa-kecoa tersebut.
Ya, hidup santai bersamanya. Mengapa itu dia lakukan? Karena tidak ada kecemasan dan tidak ada kekhawatiran yang menghantui pikiran dan perasaannya terkait dengan kehadiran dan keberadaan kecoa di dalam kamarnya. Nah, demikian pula ma'asyiral muslimin, ketika seseorang tidak cemas dan tidak khawatir atas gejala sosial yang telah disebutkan dalam ayat ini, di mana gejala itu bisa menjadi alamat dibinasakannya negeri tersebut, dihancurkannya negeri tersebut, maka masyarakat di negeri tersebut karena tidak cemas, tidak khawatir, dia nggak ada upaya menghindar atau menghilangkan gejala-gejala tersebut. Santai aja dia. Melihat banyak orang kaya bermaksiat, santai aja. Ya. Melihat orang-orang kaya memfasilitasi tempat maksiat, santai aja dia. Mengapa dia santai? Karena tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran yang menghantui pikiran dan perasaannya terkait dengan gejala yang dia saksikan itu. Padahal sesungguhnya gejala itu adalah ancaman yang sangat amat dahsyat. Mari kita lanjutkan ayatnya dalam surah Al-Isra ayat 16. Ketika gejala itu dibiarkan semakin kuat, semakin tersebar, ya, maka Allah mengatakan, fahaqqa 'alaihal qaul, maka pantaslah bagi negeri itu untuk mendapatkan keputusan dan ketetapan atau kehendak Allah. Fadammarnaha tadmira, maka kami pun akan menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Subhanallah. Negeri itu benar-benar akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya manakala penduduk negeri tersebut membiarkan gejala sosial negatif itu berkelanjutan, karena mereka tidak mencemaskannya, karena mereka tidak mengkhawatirkannya. Maka hal pertama ma'asyiral muslimin yang mesti kita tanamkan di dalam hati kita, kecemasan. Kita tidak boleh merasa aman dengan gejala-gejala seperti itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada 3 surah yang berbeda. Nanti kita bisa buka surah An-Nahl ayat 45, lalu kemudian membuka surah Al-A'raf ya ayat ke-97, 98, 99, lalu kemudian surah Al-Mulk ayat 16 dan 17. Ya. Kita ke surah Al-A'raf lah ya terlebih dahulu. Ya, surah Al-A'raf ayat 97. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah penduduk negeri itu yang melakukan aneka macam maksiat merasa aman dari datangnya azab kami, dari datangnya bencana ketetapan kami di malam hari pada saat mereka terlelap tidur? Subhanallah. Kadang kita dapati di satu negeri ma'asyiral muslimin, bencana menghancurkan negeri tersebut di malam hari pada saat penduduk negeri itu terlelap dalam tidur mereka. Banjir datang di malam hari, gempa datang di malam hari, longsor datang di malam hari, tsunami datang di malam hari pada saat mereka terlelap dalam tidur mereka. Sehingga di pagi harinya kita dapati kehancuran membinasakan setengah bahkan seluruh dari penduduk negeri tersebut. Atau kata Allah, awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu masih merasa aman akan datangnya bencana dan malapetaka dari sisi kami di waktu pagi pada saat mereka sedang asik bermain? Dan kadang kita dapati pula ma'asyiral muslimin, bencana meluluhlantakkan suatu negeri bukan di malam hari, tetapi di pagi hari pada saat banyak penduduk negeri itu sedang bermain-main atau sedang berolahraga atau sedang beraktivitas dengan riang gembira.
Lalu tiba-tiba saja di malam hari mereka berada dalam kecemasan dan ketakutan yang hebat, karena di sekitar mereka telah hancur dan luluh lantak dan telah berkelimpangan korban-korban jiwa. Lalu Allah mengatakan pada ayat selanjutnya, ya, ayat ke 99, ya. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dengan makar, ya, Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya, kalau kita masih merasa aman dan tidak melakukan tindakan apa-apa, menghentikan gejala-gejala sosial yang buruk sebagaimana yang telah kita sebutkan itu, maka kita hanya menuai kerugian, ma'asyiral muslimin. Jika kita masih merasa aman lalu tidak melakukan apa-apa, hanyalah orang yang merasa aman yang tidak melakukan tindakan apa-apa untuk melindungi dirinya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula makna yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-45, 46 dan 47. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa aminal ladzina makarus sayyiati ay yakhsifallahu bihimul ard aw ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Apakah merasa aman orang-orang yang senantiasa merencanakan rencana-rencana jahat dan buruk, bahwa kata Allah, bahwa Allah akan menenggelamkan mereka ke perut bumi, atau Allah mendatangkan untuk mereka siksaan, azab, malapetaka dan bencana dari arah yang mereka tidak duga dan tidak sangka. Nah, ma'asyiral muslimin, orang-orang yang merencanakan rencana-rencana jahat siang dan malam dengan fasilitas, harta dan tahta, kuasa, jabatan yang mereka miliki. Yang direncanakan membuat tempat prostitusi. Yang direncanakan membuat tempat-tempat wisata di mana di situ orang berkumpul untuk bermaksiat kepada Allah dengan aneka macam maksiat. Rencana-rencana cuman itu. Adapun rencana membuat pesantren dengan harta dan kekuasaan yang mereka miliki nggak pernah tercatat. Adapun rencana membangun masjid dan memfasilitasi masjid itu dengan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas taklim, dakwah dan seterusnya, tidak pernah terbetik dalam benak mereka, tidak pernah terencana ya, dalam perencanaan pembangunan negeri mereka. Yang direncanakan hanya kejahatan, ma'asyiral muslimin. Hanyalah keburukan, hanyalah dosa, hanyalah pelanggaran. Ya, tempat-tempat perbuatan dosa, tempat perbuatan maksiat. Ya. Allah mengatakan, afa aminal ladzina makarus sayyiat. Apakah orang-orang yang senantiasa merencanakan rencana-rencana jahat dan buruk itu merasa aman? Ayyakhsifallahu bihumul ard, bahwa Allah menenggelamkan mereka ke dalam perut bumi. Penenggelaman ke dalam perut bumi itu telah kita saksikan, ma'asyiral muslimin, likuifaksi yang kita namakan. Ada satu kampung, ma'asyiral muslimin, tanaman-tanamannya, rumah-rumah bangunannya di satu kampung itu semuanya ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan penghuni-penghuninya. Lelaki, wanita, tua, anak-anak. Ya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba saja, ma'asyiral muslimin, tanah di mana perumahan itu, di mana kampung itu dibangun di atasnya menjadi seperti bubur, ma'asyiral muslimin. Mengalir laksana air, terputar. Lalu kemudian bangunan-bangunan, tetumbuhan-tetumbuhan yang ada di atasnya tersedot ke dalam tanah, lalu terkubur bersama dengan penghuni-penghuninya. Wal'iyadzubillah. Peristiwa itu telah kita saksikan. Apa akibatnya? Apa pemicunya? Pemicunya, ma'asyiral muslimin, disebabkan karena dahulu penduduk wilayah tersebut selalu merasa aman dengan sikap mereka senantiasa merencanakan keburukan dan kejahatan siang dan malam, hingga rencana-rencana jahat dan buruk itu terus mereka lakukan dan tidak ada upaya untuk menghentikannya. Bertahun-tahun seperti itu, hingga pada akhirnya Allah berfirman, fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira.
maka pantas dan wajarlah mereka menerima keputusan dan ketetapan Allah untuk dihancurkan. Maka kami pun, kata Allah, menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Atau kadang kita melihat ma'asyiral muslimin, pasca gempa yang mengguncang suatu negeri, bangunan-bangunan tinggi di negeri itu bukan rubuh ma'asyiral muslimin, tetapi runtuh seperti tertelan ke dalam bumi. Bukan tumbang, tapi runtuhnya seperti tertelan ke dalam. Subhanallah. Ya. Tenggelam ke dalam perut bumi bersama dengan penghuni-penghuni gedung tersebut yang bukan hanya puluhan. Boleh jadi penghuninya sampai angka ratusan. Boleh jadi angka ribuan, karena bukan hanya satu bangunan yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, tenggelam ke dalam perut bumi. Inilah ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 45 tersebut. Atau ancaman berikutnya, au ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Atau Allah mengadab, menyiksa, mendatangkan bencana kepada mereka di saat mereka berada dalam perjalanannya. Ya. Melakukan perjalanan dengan pesawat, tiba-tiba datang malapetaka dan bencana. Ya. Awan umpamanya, angin umpamanya, atau ada error kerusakan pada mesin pesawat yang menumpang tidak hanya puluhan, ratusan penumpang, di mana para penumpang-penumpang yang ratusan itu rata-rata adalah orang-orang kaya yang selama ini bertahun-tahun lamanya memfasilitasi diri mereka dan orang lain bermaksiat siang dan malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kaya. Lalu orang-orang kaya itu ditimpakan oleh bencana dalam perjalanan mereka. Bukan hanya puluhan yang menjadi korban jiwa di sana, ada ratusan ma'asyiral muslimin. Ya. Apakah mereka merasa aman dengan ancaman ini? Ya. Subhanallah. Atau ma'asyiral muslimin yang ketiga, ya. Au ya'khudhahum ala takhawufin. Atau Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka secara berangsur-angsur. Dicicil ma'asyiral muslimin, satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bencana-bencana lokal. Ya. Tapi bencana-bencana lokal ini ma'asyiral muslimin terjadi susul menyusul hingga pada akhirnya semua orang di negeri itu terdampak dengan bencana tersebut dan menjadi binasa. Wal'iyadzubillah. Maka atas ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 3 ayat di surah An-Nahl ini, mulai dari ayat 45, 46, 47, tidak ada alasan bagi siapapun untuk tetap merasa aman jika ia telah melihat di sekitarnya gejala sosial yang negatif itu, ya, berupa orang-orang kaya yang telah memfasilitasi diri dan orang lain semakin banyak untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa batas waktu, siang maupun malam hari. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 16 dan 17. Ya. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Ya. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas langit, bahwa dia akan menenggelamkan kalian ke dalam perut bumi atau mengirimkan kepada kalian hujan lebat, badai hujan yang lebat yang membuat, ya, badai itu, ya, menghancurkan negeri kalian? Maka ma'asyiral muslimin, hal pertama yang harus kita lakukan, kita tidak boleh lagi merasa aman. Kita harus cemas, harus khawatir, di mana kecemasan kita dan kekhawatiran kita itu akan memotivasi kita untuk melakukan suatu tindakan. Apa tindakannya? Tindakan yang pertama ma'asyiral muslimin adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan secara individu lagi, tetapi kolektif. Ya. Karena taubat yang dilakukan secara kolektif, ya, di suatu masyarakat yang gejala sosialnya seperti yang telah kita terangkan atau telah kita sebutkan, banyak orang-orang yang melakukan dosa, ini dapat menghentikan azab Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayangnya. Ya.
Dan ini pernah terjadi ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala ceritakan ya di dalam surah Yunus ya. Di dalam surah Yunus ma'asyiral muslimin ya ayat ke-98 kalau tidak salah. Mari kita bersama-sama mencek ayat tersebut ya. Saya khawatir kalau saya keliru dalam menyebutkan nomor ayat. Maka kita cek ya, apakah benar surah Yunus ayat 98. Ya. Yang ayatnya falaula kanat ya. Ya benar, surah Yunus ayat ke-98 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Mengapakah tidak ada penduduk satu negeri yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga keimanan itu bermanfaat untuk mereka, kecuali kaumnya Nabi Yunus ketika mereka semua serempak bersama-sama tanpa kecuali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara jujur dan sungguh-sungguh. Lalu Allah katakan kasyafna anhumul adzabal khizyi fil hayatid dunya. Kami hilangkan dari mereka azab yang sedari awal akan menghinakan mereka di dalam kehidupan dunia ini. Wa matta'nahum ila hin. Dan kami memberikan kesenangan kepada mereka sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah yang dialami oleh masyarakat kaum Nabi Yunus alaihi salam ya, di mana mereka sudah hampir saja dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu bencana ya, yang menghinakan mereka. Tapi mereka kemudian serempak ya, semuanya beriman kepada Allah ya, dan menunjukkan ketulusan dan kesungguhan keimanan mereka kepada Allah. Bagaimana ceritanya? Kalau kita buka tafsir Al-Imam Al-Baghawi atau Al-Imam Ibnu Katsir ya, terkait dengan ayat ini dalam surah Yunus ayat 98, maka kisah ini ya, ditemukan di negeri yang bernama Nainawa di Mosul, Irak sana. Nama negeri itu hingga hari ini tetap sama. Namanya tetap Nainawa ya, dan provinsinya tetap namanya Mosul ya. Tempat itu saat ini berada di negara yang bernama Irak. Di sanalah dahulu Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan masyarakat itu agar mereka patuh dan taat kepada Allah. Namun ma'asyiral muslimin, masyarakat Nainawa menolak nasihat, menolak dakwah, menolak risalah Nabi Yunus alaihissalam, hingga pada akhirnya Nabi Yunus marah, kecewa, dan pada akhirnya menyumpahi masyarakat Nainawa bahwa dalam beberapa saat, dalam beberapa hari, kalian akan ditimpa bencana dan malapetaka sebagai kutukan Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Singkat cerita ma'asyiral muslimin, sumpah Nabi Yunus alaihissalam atas mereka itu dianggap biasa ya. Karena mereka beranggapan ya, kalaulah Nabi Yunus ya atas sumpah itu masih tinggal bersama kita, kita tetap aman ya. Kita tetap aman, kata mereka. Kalau Nabi Yunus masih ada sama kita, tinggal bersama kita di kampung ini, kita aman. Meskipun dia sumpah-sumpahin kita, maka mereka tetap kepala batu dan ngeyel ya, menolak anjuran, nasihat dan dakwah Nabi Yunus alaihissalam untuk taat kepada Allah ya. Mereka tetap dengan kebiasaan buruknya bermaksiat ya. Hingga pada akhirnya ma'asyiral muslimin, ternyata Nabi Yunus di suatu malam mengendap-endap keluar dari rumahnya, meninggalkan kampung tersebut
keesokan harinya, ya, orang-orang yang tahu bahwa ternyata rumah Nabi Yunus itu sudah kosong, Nabi Yunus sudah pergi meninggalkan mereka, mereka menjadi panik, mereka menjadi ketakutan. Kenapa? Mereka sudah tidak merasa aman, tidak ada lagi orang soleh di negeri itu, tidak ada lagi nabi di negeri itu. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 25, ya. Allah berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah itu tidak akan mengazab mereka sementara engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Berarti keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi tameng, menjadi benteng dan penghalang azab Allah Subhanahu wa taala atas penduduk satu negeri. Dan kemudian Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka sepanjang mereka semuanya, di situ artinya semuanya mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah ditunjukkan, ya, pada kisah masyarakat Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Ketika Nabi Yunus sudah pergi meninggalkan kampung itu dan tidak membersamai lagi masyarakatnya, apa yang terjadi? Datanglah kepada mereka azab Allah dalam bentuk awan yang hitam pekat. Jarak awan itu dari kampung tersebut, dari atas kepala mereka hanya tinggal 1 mil. Bahkan ada yang mengatakan jarak awan itu ma'asyiral muslimin sudah menerpa pepohonan dan rumah-rumah, ya, lantai 2, sathul bait, ya, tingkatan rumah mereka. Di mana ketika awan-awan itu begitu hitamnya, ya, menyentuh pucuk-pucuk pepohonan, maka warna hitam awan itu melekat pada daun-daun dan batang-batang pohon. Melekat pada lantai-lantai 2 rumah mereka, atap-atap rumah mereka. Begitu hitamnya awan yang datang hendak membinasakan mereka. Ini adalah bencana alam dalam bentuk awan hitam. Subhanallah. Apa yang mereka lakukan? Tokoh-tokoh masyarakat Ninawa kala itu menganjurkan dan memerintahkan seluruh masyarakat untuk meninggalkan kampung mereka, keluar dari rumah-rumah mereka tanpa membawa satupun harta mereka kecuali baju yang ada di badan, serta ternak-ternak. Maka mereka pun serempak keluar meninggalkan rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka tanpa membawa meskipun hanya sendok atau jarum. Ya, kalau masih ada sendok pada masa itu. Jika sudah ada sendok, ya, di masa itu. Artinya mereka tidak membawa harta. Mereka tidak peduli dengan harta yang selama ini membuat mereka bermaksiat kepada Allah. Ya. Lalu mereka memburu kemana Nabi Yunus, tapi mereka tidak tahu kemana Nabi Yunus. Mereka mengatakan, aman Nabi ma ja'a bihi Yunus, kami sudah beriman ya Allah dengan apa yang dibawa oleh Nabi Yunus. Untuk membuktikannya mereka mau ikut. Hingga mereka tiba di padang Sahara yang demikian luas dan tidak menemukan Nabi Yunus. Mereka berhenti di sana. Lalu para lelaki, tokoh-tokoh masyarakat, ya, menganjurkan agar ibu-ibu dan bayi-bayi, anak-anak kecil mereka dipisah. Ibu-ibu berada di satu tempat dan anak-anak bayi-bayi berada di tempat yang lain yang jauh dari ibu-ibu. Lalu para lelaki ma'asyiral muslim berada pada tempat yang lain pula, terpisah dengan istri-istri mereka dan keluarga-keluarga wanita mereka. Demikian pula mereka lakukan pada hewan-hewan ternak yang mereka bawa. Induk-induk dipisah dengan anak-anak hewan tersebut. Apa yang terjadi? Ketika bayi-bayi dan anak-anak itu menangis karena terpisah dari ibu-ibu mereka, para ibu juga menangis melihat, ya, dan mendengar tangisan bayi-bayi dan anak-anak mereka. Dan para lelaki larut dalam tangisan taubat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula lenguhan hewan-hewan yang terpisah dari induknya dan terpisah dari anak-anaknya melenguh. Bercampurlah tangisan taubat para lelaki, tangisan ibu, tangisan anak-anak, dan lenguhan-lenguhan hewan yang mereka bawa. Melihat kejujuran taubat mereka yang sungguh-sungguh di padang tandus itu, maka Allah pun berfirman, kasyafna anhumul adzabal khizyi fil hayatid dunya. Kami pun menghilangkan azab yang menghinakan mereka di dunia ini. Allah hilangkan awan hitam yang jaraknya hanya tinggal 1 mil dari negeri mereka.
yang sejak semula sudah disiapkan untuk membinasakan, menghancurkan, meluluh lantakkan negeri tersebut. Tiba-tiba saja Allah cabut dan Allah hilangkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha." Mengapa tidak ada penduduk negeri yang semuanya mau beriman dan bertaubat kepada Allah sehingga keimanan dan taubat mereka itu bermanfaat untuk mereka? Manfaatnya adalah menghilangkan azab. Bukankah banyak negeri-negeri hari ini, ma'asyiral muslimin, berada dalam ancaman gempa bumi yang dengan dahsyat karena retakan-retakan dan patahan-patahan melintasi negeri-negeri itu? Ini adalah intipan ancaman yang demikian dahsyat, bahwa di bawah suatu negeri itu sudah terjadi retakan-retakan atau dilalui oleh retakan-retakan tertentu. Ya. Bagaimana caranya, ma'asyiral muslimin, untuk menghindarkan suatu negeri dari ancaman retakan-retakan yang telah berada di bawah negeri tersebut? Kira-kira bagaimana caranya? Caranya seperti apa yang Allah sebutkan dalam surah Yunus 98. Semua masyarakat tersebut tanpa kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya para orang kaya. Ya. Tapi akankah penduduk negeri itu serempak mau bertobat kepada Allah tanpa kecuali? Ini perlu diupayakan. Upayanya apa, ma'asyiral muslimin? Upayanya adalah dakwah. Ya. Upayanya adalah dakwah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan suatu negeri manakala di negeri itu, ma'asyiral muslimin, ya, ditegakkan oleh seluruh level masyarakatnya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah adalah merupakan salah satu di antara tameng yang sangat amat kuat melindungi suatu masyarakat, suatu bangsa, suatu negeri dari ancaman murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an ya'umma 'alaikum bi'adzabin min 'indihi fatad'unahu fala yustajabu lakum." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar kalian melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Atau jika kalian tidak lagi melakukannya, maka Allah akan meratakan azab di tengah-tengah kalian, ya, yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim dan pelaku dosa di tengah-tengah kalian, melibas semuanya. Dan pada saat itu kalian berdoa kepada Allah, berdoa memohon keselamatan, ya, memohon perlindungan dan penjagaan, tetapi doa kalian sudah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyaz billah. Doa kalian sudah tidak bisa menembus langit. Jangankan kedua dan ketiga, langit pertama tak tembus di antara 7 lapisan langit itu. Ya. Kalau sudah doa tidak diterima dari orang-orang yang sejatinya mereka adalah dai, mereka adalah orang-orang saleh, lantaran mereka tidak mau lagi berdakwah, tidak mau lagi menebar kesalehan yang ada pada diri mereka sendiri, ya, maka kira-kira siapa yang bisa melindungi kita, ma'asyiral muslimin? Apa mekanisme, ya, yang akan kita gunakan memohon perlindungan kepada Allah kecuali melalui doa? Tidak ada mekanisme yang lain, ma'asyiral muslimin, yang lebih ampuh dan hasilnya lebih instan, melebihi daripada kekuatan doa orang-orang saleh. Tapi kalau orang-orang saleh doanya sudah tidak diterima oleh Allah, bagaimana, ma'asyiral muslimin? Bukankah ini adalah ancaman yang sangat amat menakutkan yang perlu kita khawatirkan? Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sebuah ancaman yang sangat beliau khawatirkan sampai beliau bertahlil, ya, ketika beliau masuk ke dalam rumahnya Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anha, istri beliau. Ya. Istri beliau mengatakan, "Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazi'an. Faqala la ilaha illallah halakal arabu min syarrin qad iqtarab." Rasulullah masuk ke dalam rumah kami dalam keadaan cemas dan takut, seraya berkata, "La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sungguh orang-orang Arab ini benar-benar akan hancur binasa oleh sebuah malapetaka yang semakin dekat datangnya." Apa malapetaka yang dikhawatirkan oleh Rasulullah yang dapat menghancurkan seluruh orang-orang Arab?
yaitu petaka Ya'juj dan Ma'juj. Futihal yauma radma Ya'juj wa Ma'juj. Hari ini kata Rasulullah telah dibuka benteng yang menghalangi keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Lalu beliau merekatkan antara jari jempol dan telunjuknya. Di masa Rasulullah sudah seperti ini lubangnya. Artinya Ya'juj dan Ma'juj sudah bisa mengintip keluar dari dalam benteng yang menghalangi mereka keluar. Lalu Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anha bertanya kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anahliku wa fina salihun?" Apakah kami tetap akan binasa oleh bencana tersebut sementara di tengah-tengah kami masih banyak orang saleh? Ya, masih banyak orang ke masjid, masih banyak orang qiyamul lail, masih banyak orang yang bersedekah, masih banyak orang yang puasa, masih banyak orang yang umrah, yang haji, masih banyak. Apakah kesolehan-kesolehan pribadi itu dapat mencegah dan membentengi mereka dari kehancuran dan malapetaka? Ternyata tidak, ma'asyarul muslim. Rasul mengatakan, "Na'am, ya. Idza kasural khabas." Jika saja kekejian dan dosa-dosa itu tersebar luas di tengah-tengah orang saleh itu. Bisakah dosa-dosa dan maksiat tersebar di tengah-tengah orang-orang saleh? Bisa. Manakala orang-orang saleh itu sudah diam dan tidak peduli dengan kemaksiatan yang terjadi di sekitar mereka. Manakala orang-orang saleh itu sudah tidak memotivasi orang-orang di sekitarnya untuk bersama-sama tolong menolong, sokong menyokong, bantu membantu di dalam menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Maka ma'asyiral muslimin, tidak hanya cukup dengan menanamkan kecemasan dan kekhawatiran belaka, tidak hanya cukup dengan taubat-taubat belaka secara pribadi dan individu, tetapi amalan yang ketiga yang mesti kita lakukan secara kolektif bersama-sama, antara orang miskin dan orang-orang kaya, antara orang-orang terpelajar dan orang-orang yang non terpelajar, ya, antara rakyat jelata dan pemerintahnya pada seluruh level-levelnya, semuanya berkolaborasi, tolong menolong, bantu membantu di dalam menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di seluruh penjuru wilayah mereka. Jika ini kita lakukan ma'asyiral muslimin, maka kita akan merasakan apa yang Allah firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Andai saja penduduk suatu negeri itu benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan untuk mereka dari langit dan pintu-pintu keberkahan dari bumi, sehingga kita merasa aman dengan hujan yang turun dari langit, karena hujan itu tidak akan membawa bencana banjir, dan banjir itu tidak akan membawa bencana longsor, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita ma'asyiral muslimin akan merasa aman dengan apa yang ada di dalam perut bumi. Ada lahar, ada api, ada retakan-retakan yang ada di dalamnya. Kita merasa aman, ya. Karena yang muncul dari bumi adalah keberkahan, yang turun dari langit adalah keberkahan, yang Allah buka di pintu-pintu langit adalah pintu-pintu keberkahan, sebagaimana yang Allah buka di bumi adalah pintu-pintu keberkahan pula. Kita dikepung berkah dan tidak dikepung bencana. Syaratnya, mari kita wujudkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan pada batasan individu personal, orang-orang tertentu dalam suatu komunitas masyarakat belaka, tetapi seluruh individu pada masyarakat itu tanpa kecuali benar-benar menunjukkan secara jujur dan sungguh-sungguh ketakwaan dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya bisa kita lakukan manakala kita semuanya ma'asyiral muslimin turun, sokong menyokong, bantu membantu, terlibat aktif dalam menegakkan pilar-pilar dakwah di tengah-tengah masyarakat kita. Demikian ma'asyiral muslimin pelajaran dari beberapa ayat yang telah kita bacakan. Semoga ini memotivasi kita dan memberikan kepada setiap kita inspirasi positif untuk mau melakukan 3 hal. Yang pertama, kita harus cemas dengan keadaan di sekeliling kita terkait dengan maksiat yang merajalela. Dan yang kedua, kita semuanya secara bersama-sama memohon ampun kepada Allah dari tindakan-tindakan maksiat tersebut, utamanya para pelaku maksiat yang umumnya adalah orang-orang kaya. Dan yang ketiga, kita terlibat secara aktif semuanya tanpa kecuali menegakkan pilar-pilar dakwah dimanapun kita berada.
Semoga dengan 3 hal itu ma'asyiral muslimin, negeri kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana dan malapetaka. Demikian, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.